Selamat datang di Jelmet Monkey, kembali lagi bersama saya Demi. Kali ini saya sangat bersemangat sekali karena di video kali ini saya akan merangkum sebuah film baku hantam terbaru Pak. Nah, yang akan menyajikan aksi gelut epik dan brutal sehingga film kali ini sudah bisa dipastikan seru, yang berjudul Handuyket yang rilis per tahun 2024. Ya iyalah, rilisnya 2024 ya. Namanya juga film terbaru, dimana tanpa perlu terlalu banyak beradu mulut di awal, maka dari itu siapkan nyali dan senjata kalian semua. Mari langsung kita serang saja dengan kekuatan penuh dan secara serentak katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Apa passwordnya? Hantam Bang Editor. Tor. 那些人都靠你了。Don't let your drug dealers run around the world. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang dosen culun sekaligus profesor kimia yang menjelaskan obat jenis baru yang sedang ia teliti, di mana seorang mahasiswinya bernama Name pun berusaha menggoda si mamang profesor dengan mengumbar bola-bola. Aduh nih. Dan karena si bola-bola lumayan besar, profesor pun tergiur yang lalu membiarkan Name masuk ke laboratoriumnya. Namun ketika sudah di dalam, Name malah melihat seorang gadis disekap dan saat ingin kabur inilah yang kemudian terjadi. 还有从外面带人？哎，教授实验室今天不是刚打扫过吗？ Tak lama seorang pria bernama Joe pun tiba-tiba datang untuk menyelamatkan Name yang ada di dalam, yang dengan sebuah pisau terikat kawat, Joe pun membrutal dan menghabisi dua penjaga di luar, dimana ketika masuk ke ruang laboratorium, Name malah sudah bisa melepaskan diri dan balik menyandra si mamang profesor, yang rupanya Joe dan Name ini adalah pasangan penjahat yang sudah merencanakan misi ini dengan sengaja. 不是要教人家这条公式怎么解吗？ 哎，你的试卷呢？ Berhasil meringkus si profesor, mereka berdua pun menginterogasinya tentang narkoba jenis baru yang ia buat bernama laba-laba es. Namun tak lama alarm gedung pun berbunyi dan pintu laboratorium itu seketika terkunci, dimana akibat aksinya yang kini ketahuan, Joe dan Name pun dihujani tembakan oleh para penjaga dari luar gedung. Dan karena perlu bantuan, Joe pun memanggil satu anak buahnya bernama Lee guna membantunya untuk membrutal. Mendapat bantuan dari Lee berupa bom asap, Joe pun menyamar jadi profesor untuk mengelabui pasukan yang mengepung. Dan setelah berhasil, Joe pun kemudian membrutal dibantu oleh Name dari belakang yang juga sangat lihai bertarung. Dimana setelah menumpas penjaga, mereka berdua pun kemudian membawa profesor untuk dipaksa menyerahkan penelitiannya agar pasangan suami istri ini bisa membuat laba-laba es yang tujuannya masih belum diketahui. Setelah keributan yang terjadi, seorang kapten polisi paling brutal bernama Jin pun terlihat mendatangi TKP, yang diketahui jika si mamang kapten ini adalah polisi terbaik di kota Wusuli yang selalu berhasil menyelesaikan misinya, dimana melihat si profesor kini sudah di surga dan rumus penelitiannya telah dijabarkan di tembok dinding, kapten pun bergegas menghapusnya karena ia takut akan ada banyak penjahat yang menjiplak pembuatan narkoba itu. Kembali ke kantor, kapten pun menyuruh anggotanya untuk menginterogasi para penjaga lab. Namun sayangnya kedua pria itu tidak memberikan petunjuk apapun, yang lalu dibiarkan pergi untuk dibuntuti. Dan ketika sibuk menggali informasi, salah satu anggotanya pun mendapatkan email yang entahlah dari siapa, yang di dalam video tersebut penjaga lab tadi rupanya kini telah disandra di sebuah kapal, sehingga kapten pun langsung tancap gas menuju ke sana. Rupanya itu adalah ulahnya Joe dan Name yang menangkap si pria karena diduga terkait dengan sebuah sindikat mafia. Dan ketika ingin mengangkut stok laba-laba es untuk dipindahkan, mamang kapten pun kini hampir tiba di area dermaga. Dimana melihat itu, Name pun sontak mengambil senjata untuk menyergap dan mengerahkan semua anak buahnya. Sehingga saat kapten berhasil menerobos, Joe pun mengeluarkan senjata mesin dan baku tembak brutal pun kemudian terjadi.
Meskipun digempur habis-habisan, Kapten Jin pun tentu tidak mau menyerah dengan mudahnya, yang dengan cerdas melumpuhkan senjata besar itu dengan menabrakkan mobil ke arah si Mamang Zhao. Dimana melihat Zhao berniat ingin lari, Kapten pun bergegas mengejarnya hingga masuk ke dalam gudang penyimpanan, yang di tempat itu tanpa basa-basi mereka berdua ini pun gelut sejadi-jadinya. Mendengar Name memberi sinyal dengan klakson kapal, Zhao pun terpaksa berhenti duel yang lalu kemudian pergi, dan di waktu yang sama pasukan bantuan dari divisi SWAT pun tiba hingga terjadilah aksi baku tembak, di mana dengan sembari membawa kabur laba-laba Lee dan anak buahnya pun menggempur pasukan SWAT dengan sekuat tenaga, yang setelah baku tembak cukup lama Lee pun akhirnya berhasil membawa kabur narkoba itu lewat jalur bawah sungai. Melihat Zhao dan antek-anteknya berhasil kabur, Kapten pun menggeledah isi kontainer para nelayan di sana, yang benar saja di situ terdapat banyak narkoba laba-laba es yang disembunyikan dalam balok es penjual ikan. Sehingga melihat narkoba yang ditemukan sebanyak itu, Kapten pun menganggap jika dalang dari ini semua adalah seorang mafia besar. Dan meskipun operasi kali ini terbilang berhasil, Kapten pun tidak senang sama sekali karena yang ia pikirkan adalah masyarakat. The police have seized a huge number of drugs. Please be assured. Di tempat lain kita pun akan dibawa ke seorang pejabat wali kota bernama Mr. Long yang sedang pidato di depan wartawan untuk membahas kondisi air kota Wusuli yang kini semakin tercemar akibat kedatangan pengedar membuang limbah ke arah sungai. Sehingga sebagai wali kota yang baik, Mamang Long pun berjanji akan membuatkan program penanganan air bersih, dan untuk menebus kesalahannya selama menjabat, ia pun rela minum air kotor itu di depan wartawan. Ini di depan kamera ya guys, di belakang kita tidak tahu ya apa yang terjadi ya. Pulang dari sana, Mamang Long pun langsung memuntahkan air kotor yang ia minum tadi. Nah, bener kan kata saya? Yang lalu memaksa anak buahnya untuk minum air kotor tersebut karena sok pintar menyusun acara. Dimana tindakan Long di depan wartawan tadi rupanya hanyalah sebuah gimmick agar ia bisa terpilih jadi gubernur. Yang tak lama Mr. Long pun dapat panggilan dari organisasi mafia tingkat atas yang disebut Naga Air. 是怕脏了手。抢我们货的人也不简单。 Rupanya si Mamang Long ini adalah anggota kelompok Naga Air yang selama ini telah melindungi mereka dari jeratan hukum. Yang di rapat tersebut mereka pun membahas akan pergerakan Zhao yang mengancam bisnis haram milik organisasi. Sehingga petinggi kelompok pun meminta Long untuk segera menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Karena siapapun yang berani mengusik bisnis Naga Air, tentu saja orang itu akan dilenyapkan dari muka bumi. Kembali ke kantor polisi, Kapten dan Tian Yu selaku anggotanya pun sibuk menyelidiki latar belakang Zhao, pria yang ia lawan kemarin. Dan di sini Tian Yu pun berhasil menemukan database kriminal negara yang rupanya Zhao dulunya adalah bekas mantan pasukan khusus yang sejak pensiun ia pun memutuskan jadi tentara bayaran dan bergabung dengan organisasi pengedaran narkoba. Namun si Kapten masih belum tahu motif dan apa tujuan Zhao sebenarnya dengan mengusik bisnis para mafia. Sembari menggali informasi lebih dalam, para anggota pun menghitung laba-laba es sitaan yang jumlahnya seberat 3 ton, yang jika narkoba sebanyak itu dikonsumsi mungkin telernya bisa sampai 7 generasi. Dimana mendengar jumlah tersebut, Kapten pun langsung menyuruh para stafnya untuk melacak keberadaan Zhao lewat CCTV di seluruh kota. Dan tidak butuh lama Zhao pun berhasil ditemukan di sebuah restoran sehingga tim kepolisian pun langsung bergerak. 5分钟前，他们进了巨云茶，所有人集合。 分头行动。现场只有魏云舟，没有发现。
Tiba di sana, sniper pun disiagakan di gedung seberang dan para anggota disuruh menyamar jadi pelanggan. Namun rupanya Joe sudah tahu kedatangan polisi dan dengan sengaja ke tempat terbuka agar ia bisa bicara dengan Kapten Jin. Dimana setelah memutus kabel komunikasi, Joe pun mengatakan jika dalang dari ini semua adalah petinggi dari pemerintahan, yang itu membuat dugaan si kapten benar sehingga ia pun terpaksa membiarkan Joe kabur. Kembali ke kantor pada besoknya, Kapten Jin pun melaporkan tentang perkembangan kasus laba-laba es pada Pak Komandan. Namun si Komandan botak justru menyuruhnya untuk tutup mulut dan berbohong dalam acara konferensi pers nanti dengan mengatakan jika narkoba itu berasal dari luar negeri agar nama kepolisian Wusuli tidak tercoreng di mata publik, sehingga kapten yang hanyalah seorang bawahan ia pun terpaksa menuruti sang komandan dan berbohong pada media. 谁在多国范围内清洗的新型毒品？这些年，为了抓捕毒贩， 金警官， Tak disangka Name tiba-tiba muncul dengan menyamar sebagai wartawan yang lalu memberikan bukti video di pelabuhan kemarin dan membeberkan ke awak media jika narkoba itu memang berasal dari kota Wusuli dan sengaja disembunyikan oleh polisi. Di mana mendengar hal itu, kapten pun kemudian membenarkan, namun masyarakat tidak perlu khawatir karena pihak kepolisian kini sedang berusaha meringkus dalangnya, yang itu membuat gundulnya si bapak komandan terbakar karena si kapten tidak menuruti perintahnya. 用他们的罪状在贩毒集团。 Tiba besoknya, pernyataan si kapten pun ditonton oleh Joe dan Name dari siaran ulang di televisi, dan di sini rupanya Joe dengan sengaja ingin memanfaatkan si kapten demi melancarkan semua rencananya. Namun tak lama Lee tiba-tiba datang dengan membawa sebuah truk besar yang seenak jidat menggeruduk TV, yang rupanya truk pembuangan limbah itu adalah milik pemerintah, namun ada simbol laba-laba es dari pipa selangnya. 里市的水源，怪不得查污水查不出毒源。 Melihat hal tersebut, Joe pun akhirnya tahu jika si wali kota yaitu Mr. Long juga ikut terlibat dalam organisasi kelompok naga air, yang tak lama mereka pun tiba-tiba dikepung oleh pasukan naga air dan terpaksa berakhir ditangkap. Di mana si wali kota yang di tempat lain ingin main geli-gelian dengan banyak gadis, ia pun tiba-tiba malah disekap oleh mereka, yang rupanya para gadis itu adalah agen utusan naga air karena si Mamang Long ini di chat dibaca aja. 要找你可真难呐！ Di mana di pertemuan itu naga air pun memberitahu jika mereka kini telah berhasil menangkap si Mamang Joe. Namun mohon maaf, ini ternyata hanyalah bagian dari rencana Joe agar ia tahu di mana markas naga air, yang lalu membrutal menumpas si Mamang Gimbal dan mengatakan apa alasan sebenarnya Joe melakukan semua ini. Karena 5 tahun yang lalu si wali kota rupanya telah berkomplot dengan mayor polisi untuk meledakkan 12 tentara dan Joe adalah satu-satunya yang berhasil selamat. 5年前，我也准备在你脸上留一个。 Kembali ke kapten yang dimarahi secara brutal oleh si bapak botak karena sebelumnya menolak berbohong, dan akibat konferensi pers kemarin kabar tentang pembuatan narkoba itu pun menjadi tersebar luas, sehingga sebagai hukuman komandan pun mencabut kuasa kapten dan mengeluarkannya dari kasus penyelidikan laba-laba es, yang tak lama Mr. Long pun menelpon dan menyuruh si komandan untuk membawa narkoba sitaan itu ke tempat penghancuran bukti. 您放心吧，我们一定全力配合。市长的电话，我刚才不是已经说了吗？ Mendengar hal itu, Mamang kapten pun berusaha mencegah karena penjahat akan lebih leluasa merampok truk pengiriman. Namun si komandan botak tidak mau menghiraukan peringatannya dan tetap menjalankan perintah wali kota, yang karena dirinya tidak punya kuasa, kapten pun tentu kesal akibat petinggi polisi sangat gegabah main lurus-lurus saja, sehingga besoknya komandan pun bersiap mengerahkan tim SWAT untuk memindahkan 3 ton narkoba barang sitaan itu. Tiba di persimpangan jalan lampu merah pun tiba-tiba saja disabotase dan mengakibatkan 2 mobil tim SWAT terkepung tidak bisa jalan. Yang melihat itu, komandan pun terus maju asalkan truk pengangkut laba-laba es masih tetap aman dan juga bergerak. Namun saat di terowongan mereka pun dihadang oleh suruhan Mr. Long yang menyamar jadi tukang pipa bocor, dan setelah berhasil melumpuhkan para polisi inilah yang kemudian terjadi.
Ya, dengan bersembunyi di dalam truk, Mamang Kapten pun kemudian membrutal seorang diri jadi Aquaman. Namun sialnya Joe tiba-tiba datang melumpuhkannya dan bergegas mengurung si Kapten ke dalam truk dengan para musuh. Dimana setelah berhasil membajak truk itu, Joe pun dibuat terkejut karena si Aquaman berhasil menghabisi mereka semua. Yang karena sudah kehabisan tenaga, Mamang Kapten pun kemudian pingsan. Kembali siuman Kapten Jin pun terbangun dalam kondisi tangan terikat di atas kursi. Yang melihat si Kapten sadar, Joe pun kemudian memberinya makanan berupa daging ikan mentah yang saya tidak suka. Sehingga Joe yang dari awal memang berniat ingin mengajak Kapten Jin untuk bekerja sama, ia pun lalu melepaskan ikatannya. Namun karena Joe yang adalah seorang kriminal, Kapten pun tidak mau langsung percaya. 加入你们，罪犯。 Untuk meyakinkan si Mamang Kapten, Joe pun memanggil Name dan menyuruhnya menunjukkan bekas luka di perut. Yang rupanya Name ini dulunya adalah merupakan salah satu korban penculikan Mr. Long untuk dijadikan sebagai kurir laba-laba es. Namun beruntung saat itu Joe berhasil menolongnya dan hingga saat ini sudah ada 1.800 wanita yang telah diculik oleh kelompok naga air. Sehingga maka dari itu mereka berdua pun sebaiknya bekerja sama untuk mengakhiri kejahatan tersebut. 龙王我得抓，你们也跑不了。你们就没想过相信警察，烧了他？好。 Melihat Kapten masih belum yakin, Joe pun berniat membakar 3 ton narkoba sitaan itu di depan matanya, yang kemudian menyiapkan bahan peledak untuk dilemparkan ke dalam truk kontainer karena narkoba memang bukan tujuan misinya. Namun sebelum detonator dipencet, sebuah panggilan malah masuk dari salah satu anggota mafia naga air yang berhasil menyandera Tian Yu dan mengancam jika Kapten ingin gadis ini selamat maka kembalikan laba-laba es mereka. 不多，就3毫克。哎， 出现在我面前。 Melihat anggotanya disiksa, Kapten pun tidak punya pilihan lain selain mengembalikan narkoba tersebut. Yang anehnya Joe di sini malah mendukung Kapten dan membiarkannya untuk membawa kabur truk itu. Dimana ketika tiba di lokasi tujuan, Kapten pun mengaktifkan hitung mundur bom yang akan meledak dalam waktu 3 menit. Dan untuk mengecek keaslian laba-laba es, si wanita musuh ini pun menyuntikannya pada Tian Yu dengan dosis besar. Tak lama Li, si anak buah Joe pun datang ingin merebut kembali laba-laba es hasil rampokannya mereka. Namun ketika membrutal, bom di dalam truk pun meledak yang itu membuat si Kapten berhasil membawa lari Tian Yu dan memanggil salah satu anggotanya untuk mengirimkan pasukan beserta sebuah ambulan ke tempat mereka. Sehingga untuk mengurangi efek dari laba-laba es, Kapten pun mengubur Tian Yu dengan banyak es batu. Melihat ambulan tiba, Kapten pun bergegas menyelamatkan Tian Yu dengan membawanya keluar gedung. Namun sialnya ia malah dihadang oleh Li karena si Kapten sudah meledakkan narkoba rampokannya. Dimana untuk agar bisa tepat waktu menyelamatkan Tian Yu, Mamang Kapten pun terpaksa harus membrutal lagi. Dan setelah menghabisi Li, Kapten pun berlari ke pihak medis, namun sayangnya nyawa Tian Yu tidak sempat tertolong. Setelah kematian Tian Yu, Kapten pun dibawa ke kantor polisi karena dicurigai telah menerima uang suap dari mafia, yang lalu diinterogasi oleh bawahannya sendiri yang kecewa karena si Kapten ini tidak bisa menyelamatkan anggotanya. Dimana tak lama Joe pun tiba-tiba datang menyelinap ke sana dengan menyamar jadi pengacara buta seperti Daredevil untuk memberitahu si Kapten di mana lokasi pabrik narkoba milik naga air dan memberi tawaran akan membantunya kabur. 我已经说我找到工厂的位置， 难怪之前对污水管道的排查。 我找到龙王的制毒工厂污水厂。 Sadar jika wajah buronan di dinding sama persis dengan pengacara buta tadi, bawahan Kapten pun berniat ingin meringkus si Mamang Joe. Namun tiba-tiba Name pun datang menggeruduk kantor polisi itu dengan mobil pick-up L300. Dimana dengan melemparkan gas air mata, kerusuhan pun mulai terjadi di lobi gedung tersebut. Dan karena sudah tidak punya pilihan lain, Kapten pun akhirnya bersedia jadi tim sehingga mereka pun kemudian membrutal.
Berkat saling bekerja sama, 3 buronan ini pun berhasil melarikan diri dari kantor polisi itu, dan singkatnya mereka pun kini tiba di markas pembuatan narkoba terbesar milik Mr. Long, di mana dengan menyamar sebagai penjaga, Joe dan Name pun berhasil menerobos masuk dengan mengelabui pihak musuh, yang sementara si Mamang Kapten mendapat tugas jadi seorang penyusup yang itu membuat alarm di sana jadi menyala. Melihat Kapten Jin menyerbu markasnya, Mr. Long pun langsung mengerahkan seluruh para anak buahnya. Namun mohon maaf, si Mamang Kapten lebih jago adu gelut yang dengan mudah kemudian menumpas mereka. Dimana setelah kembali bertemu dengan Joe yang sibuk mensabotase pabrik, mereka pun hampir saling bunuh. Sehingga karena sama-sama mantan seorang pasukan terlatih, mereka berdua ini pun kemudian membrutal sejadi-jadinya. Beres melibas semua orang, 2 ahli gelut ini pun masuk ke laboratorium ruang produksi untuk memusnahkan semua narkoba di sana agar kota mereka bisa kembali menjadi bersih. Dimana untuk membalaskan dendam 11 rekannya yang telah terbunuh, Joe pun kemudian berniat ingin menghabisi Mr. Long. Namun rupanya itu hanyalah sebuah jebakan bom yang lalu meledak menewaskan Joe dan juga Nami. Setelah ledakan bom yang membuat air laut masuk dan menewaskan para anggota SWAT yang baru datang, Mr. Long pun keluar dari sebuah ruangan anti bom di sana yang lalu diserang oleh pasukan naga air yang dibuat murka karena Mr. Long ini telah berani meledakkan tempat produksi narkoba laba-laba es milik mereka. Namun ketika tiba di perahu, Mr. Long pun membalas serangan dengan mesin senjata besar yang ia miliki. Beres membantai pasukan naga air, Mr. Long pun tiba-tiba diserang oleh Kapten Jin yang rupanya masih bernafas. Dan dengan masker penutup muka, ia pun menyamar sebagai Joe karena musuhnya kali ini adalah seorang wali kota. Dimana melihat Mr. Long berhasil kabur dengan perahu, Kapten pun bergegas mengejarnya dengan mengendarai sebuah mobil. Dan ketika berada di atas jembatan, Kapten pun nekat terjun dengan mobil untuk menggeruduk si Mamang Long. Sialnya si Mamang sopir klotok sungai berhasil menghindar, namun si Kapten juga sempat keluar dan pegangan pada perahu. Dan karena takut kini nyawanya terancam, Mr. Long pun kabur terbirit-birit dengan menceburkan diri ke dalam sungai. Dimana ketika berhasil pulang ke rumah, polisi pun sudah ada di sana dan si Kapten juga menerornya dengan sebuah jebakan bom untuk memaksa si wali kota guna mengakui semua kejahatannya pada pihak berwajib. Tiba di ruang interogasi, Mamang Long pun masih kekeh dan mengelak tidak mau mengakui akan kejahatannya, dan oleh karena itu ia pun kembali diteror oleh si Kapten saat berada di dalam toilet kantor polisi. Dimana akibat dirinya yang terus diteror ingin dibunuh, Mr. Long pun takut setengah mati yang akhirnya terpaksa bersedia mengaku. Yang berkat hal tersebut seluruh mafia kelompok naga air pun kini berhasil diringkus. Akibat semua pengakuannya di persidangan dan bukti akan kejahatannya, Mamang Long pun dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Ya sama aja dong. Dan berkat hal itu, pihak berwajib pun juga berhasil menyelamatkan semua korban sandera yang sebelumnya diculik naga air. Dimana setelah kasus selesai, si Kapten pun mengunjungi makam almarhum Joe dan Name untuk memberikan sebuah penghormatan. Yang sekilas si Kapten pun teringat akan kejadian di pabrik sesaat setelah bom meledak. Dimana sebelum tewas, Joe pun mewariskan pisau andalannya dan berpesan agar si Kapten mau membalaskan dendamnya. Dan karena sudah menjalankan wasiat, Kapten pun mengembalikan pisau itu ke makam Joe beserta dengan daging ikan mentah kesukaannya. Lalu sebagai aparat yang jujur, Mamang Kapten pun memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada polisi karena sebelumnya ia telah bersedia bekerja sama dengan seorang kriminal.
Don't let your drug dealers run around the world. Setelah penyerahan diri sang kapten, kita pun akan dibawa ke flashback kejadian tepat 10 tahun yang lalu, yang rupanya Joe dan Kapten Jin ini dulunya pernah bertemu saat masih bertugas jadi pasukan khusus, dan di operasi itu mereka berdua bahkan saling memberikan hormat satu sama lain meskipun belum saling mengenal, sehingga itulah sebabnya kenapa Joe bisa percaya dan memilih Kapten Jin untuk membantu misinya. Tamat, ya mungkin segini aja Pak untuk membahas Ternakuman film Baku Hantam kali ini ya. Nanti seperti biasa kita cari film yang brutal-brutal lagi, film yang tidak takut dengan apapun Pak. Nah, dan saling menempeleng ya. Seperti biasa nih saya mau ucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak juga buat bapak-bapak yang sudah subscribe ke channel ini ya. Mantap juga nih kalian, ini luar biasa juga ya. Saya Demi selaku voiceover channel Bengis Divisi Pergulutan Ulung Duniawi pamit izin kabur dulu. Jaga kekuatan tubuh masing-masing dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.